Halo Juragan, di sini dengan Iqbal. Saya sekarang pakai webcam. Soalnya saya lagi agak lemes. Saya habis dioperasi gigi bungsu di sini. Jadi gigi bungsu saya itu harusnya tumbuhnya kan gini ya. Saya malah gini. Nah gitu. Jadi ini harus diangkat dua gigi. Jadinya saya susah lah kalau mau berdiri-berdiri gitu. Ngomong juga ini sebenarnya agak susah. Cuman ini proyeknya lagi jalan. Jadi saya lanjutin aja. Ini pakai webcam, maaf kalau kualitasnya kurang bagus, dan audionya saya pakai HP, jadi maaf juga kalau kurang bagus ya. Saya pakai masker aja ini biar nggak kelihatan benjol gini, nggak enak dilihat ya, sakit soalnya, aduh. Oke, saya itu kangen banget sama HP Sony. Jadi HP Sony itu terakhir saya unboxing HP Sony itu ya, Xperia XZS. Itu ada video reviewnya itu, nanti saya pin lah di bawah. Dan itu pun nggak resmi karena waktu itu Sony udah kabur dari Indonesia. Nah beberapa tahun yang lalu saya tungguin tuh Sony kok nggak masuk lagi gitu, setelah pergi itu bener-bener nggak mau masuk lagi ternyata sampai sekarang kan ya. Padahal saya salah satu pengagum HP Sony karena dia selalu bikin HP-nya itu beda sendiri, walaupun ujung-ujungnya nggak saya beli soalnya mahal mahal banget ya. Nah, beberapa hari yang lalu saya iseng nyari HP Sony dan sekarang itu pilihannya cuma sedikit. Jadi pilihannya itu antara baru tapi harganya mahal banget dan barang lama. Yang kedua pilihannya itu kita bakal beli garansi luar, terus harganya sangat mahal sekali kalau yang varian terbaru. Yang ketiga kita beli barang bekas Sony yang bekas-bekas operator seluler. Nah, itu saya mau jelasin dari sini ya. Dan ternyata memang masih banyak yang jual, dan saya lebih minat beli yang bekas aja karena harganya juga masuk akal lah. Mahal-mahal mas saya mending beli iPhone atau Samsung gitu ya. Saya itu nyari yang speknya masih masuk akal di zaman sekarang, jadi saya pengennya itu HP-nya itu yang speknya itu masuk akal, nggak mau yang jadul terus lemah gitu, nggak mau. Saya pengen yang agak lama tapi kuat gitu. Nah terus saya browsing-browsing ketemu sama yang namanya Xperia XZ1. Setelah saya pelajari lagi, ternyata HP ini tuh HP bundling operator-operator di Jepang. Jadi di Jepang itu ada 3 operator yang pegang XZ1. Ada Docomo, terus ada SoftBank, dan sama AU gitu ya namanya. Semuanya sih sama aja karena HP ini awalnya sama-sama di lock gitu, di kontrak sistemnya kalau misalkan mau beli, dan itu cuma bisa di Jepang. Nah sekarang itu tahun 2020 mungkin kontraknya udah habis ya yang dari Jepang, jadi mungkin HP-nya sama mereka dijual terus dikumpulin gitu terus dijual ke negara lain. Dan HP ini nggak terlalu jadul, ini keluaran 2017. Jadi ini adalah salah satu HP-HP yang dijual ke negara lain, salah satunya ke Indonesia masuk gitu. Jadi ada pengepul gitu ya, bukan pengepul, penjual gitu, distributor, dia ngumpulin HP-HP ini untuk dia jual di Indonesia gitu dengan harga yang lebih murah, sangat murah malah saya bilang ya. Nah banyak banget kan ini sellernya ini, saya jadi tinggal milih aja nih saya mau beli di mana, soalnya banyak banget yang jual Xperia XZ1 ini. Saya juga sempat bingung mau beli Docomo ya, bekas Docomo, bekas SoftBank, atau bekas AU ya operatornya. Setelah saya browsing HP dengan logo masing-masing itu, akhirnya saya pilih yang AU. Kenapa? Karena logonya itu paling kecil. Dia logonya kecil, cuman sebesar ini, kecil sekali. Jadi saya pengennya yang secara estetik itu kelihatannya bagus gitu, nggak terlalu Docomo besar atau SoftBank gitu besar logonya, jadi nggak kelihatan lah beli Xperia yang bekas-bekas Docomo gitu kan. Nah terus saya mulai cari seller yang menurut saya cocok ya. Akhirnya saya nemu seller yang ngejual Xperia XZ1 ini dengan harga 1.470.000. HP-nya sih batangan, tentu aja ini semuanya yang jual rata-rata batangan. Nah terus saya tanya tentang blokir IMEI, kan di Indonesia ini kalau HP BM bakal bisa diblokir ya HP-nya, IMEI-nya itu tidak terdaftar misalkan di Kemenprint. Nah saya tanyain tuh, ini kalau saya masukin nomor Indonesia gimana, aman nggak gitu, saya tanya ke sellernya.
Ternyata sellernya bilang aman karena ini udah diaktifin dari dulu. Nah berarti pikir saya ini HP-nya udah masuk dari dulu ke Indonesia gitu kan. Ya udahlah saya mau, terus saya ambil yang warna biru, saya tulis di situ. Terus saya tulis lagi tuh di bawahnya, yang paling mulus ya Gan, buat unboxing di channel Juragan Tekno. Saya kan kayak gitu, siapa tahu aja dikasih benar yang mulus gitu kan. Habis itu saya bayar. Sampai sini saya mau disclaimer lagi, ini cuma share pengalaman ya, bukan ngerekomendasiin atau apa. Oke lanjut ya. Selang 1 hari HP-nya nyampe, karena saya pakai Yes ya, 1 hari sampai, yakin esok sampai. Nah dus HP-nya itu kayak gini, nggak ada packing kayu, dan di bagian atas ada pesan. Tulisannya warning, videokan saat proses pembuka paket. Klaim kekurangan item, cacat fisik, pecah atau retak, dan semua jenis klaim tidak diterima atau ditolak tanpa bukti video proses pembuka paket. Nah mantap kan? Kita disuruh bikin video unboxingnya. Padahal itu memang kerjaan saya. Untungnya saya selalu bikin video kan, jadinya ya ini mah nggak akan saya baca lah. Ya untungnya saya selalu bikin video setiap beli HP gitu, jadi aman lah. Nah setelah itu dibuka kan sama saya, di dalam itu ada bubble wrap. Ya lumayan lah, ada pelindungnya daripada enggak sama sekali. Harusnya sih packing kayu, tapi nggak apa-apa lah. Terus saya buka, ini kayak lemper ya cara bukanya ya. Terus saya kaget, kenapa ini warnanya dikasihnya itu pink? Harusnya kan biru, saya pesannya warna biru. Tapi menurut saya ini kayaknya dia baca pesan saya malah, dan pengen ngasih yang paling mulus, tapi cuman ada warna pink gitu yang paling mulus. Jadinya saya dikasih pink. Ya nggak apa-apa lah, pinknya juga bagus, dan ini warnanya saya suka. Kalau lihat HP warna pink itu saya jadi agak tenang, apalagi HP bekas. Karena setidaknya saya tahu kalau HP ini bekas cewek gitu. Kalau beli baru kan orang nggak mungkin dia pengen beli warna pink gitu, ini pasti cewek ini. Jadi saya pakai bekas cewek, aman lah. Ternyata emang mulus, nggak ada lecet sama sekali malah. Mirip HP baru lah. Di bagian kanannya ada tombol kamera, ada fingerprint scanner yang sekaligus jadi tombol power, terus ada tombol volume. Di bagian atas ada secondary microphone dan lubang jack 3,5 mm. Di bagian kirinya ada SIM tray tanpa harus tusuk-tusuk bukanya. Ini Sony, tinggal dibuka aja pakai kuku. Di bagian belakang ada laser autofocus, LED flash, kamera yang cuma satu. Agak aneh ya sekarang kalau lihat HP kameranya cuma satu. HP 1,5 juta aja udah 2 semua. Yang bawahnya ini logo AU-nya juga emang kecil ya, imut, jadi tidak terlalu kelihatan kalau ini HP bekas provider luar negeri ya. Di bagian bawahnya ada mikrofon sama lubang Type-C. Di bagian depannya kita bisa lihat kalau HP ini punya 2 speaker yang ngadep ke depan. Yang atas berfungsi juga sebagai earpiece. Mantap sih, ini yang saya suka dari Sony, dia speaker itu ngadep ke depan dua-duanya. Jadi pas lagi nonton video itu mantap. Kalau kita buka SIM tray-nya ya, di sini ada 2 bagian ternyata. Tray pertama ini slot micro SD. Nah, kalau kita congkel lagi dalamnya, baru ini SIM tray-nya. HP ini single SIM ya, dan bisa pakai semua kartu. Saya udah coba sih, tapi nggak semua. Saya cuma punya XL, terus Simpati, ya Telkomsel, sama Smartfren. Itu semuanya bisa. Terus HP ini juga anti air. Katanya sih ini masih anti air ya, karena pressure sensornya itu masih hidup. Jadi katanya ini masih anti air. Tapi saya takut masukin ke airnya ya, nggak ada garansi ini HP-nya. Lanjut, saya hidupin HP-nya, ternyata layarnya mantap, nggak ada cacat sama sekali. Terus pas saya hidupin, ada bahasa Jepangnya. Saya nggak ngerti sama sekali ini apa ya. Bloatware-nya juga ternyata banyak banget, ada yang bisa dihapus dan ada juga yang cuma bisa di disable. HP yang saya dapat juga udah pakai Android 9 Pie ya, Android 9 Pie ini, dan nggak bisa upgrade lagi. Mungkin karena custom ROM kali ya. Tapi katanya kalau di upgrade juga bahaya, ntar Docomo-nya nge-lock lagi gitu. Saya baca di internet sih gitu. Soalnya saya juga baru pertama kali beli HP yang kayak gini ya. HP ini juga bisa dilihat kesehatan baterainya. Di sini ketulis tidak perlu mengganti baterai. Jadi kapasitasnya cukup 80% atau lebih tulisannya. Habis itu saya tes speakernya. Saya pakai YouTube aman. Fingerprint scanner, kamera semuanya juga aman.
Ya jadi bisa dibilang ini HP-nya normal 100% lah fungsinya, nggak ada yang cacat. Habis itu saya kan masukin kartu tuh, saya masukin Smartfren aja, terakhir saya pakainya itu pakai kartu Smartfren. Terus saya hapus aplikasi-aplikasi yang nggak berguna buat saya, dan saya install aplikasi yang saya suka. By the way, ini keyboard bawaan HP-nya itu SwiftKey ya, saya kurang suka jadi saya ganti pakai Google Keyboard. Buat main game ini HP-nya aduh bisa banget, prosesornya Snapdragon 835 yang mana itu masih kuat banget dipakai sehari-hari di tahun ini. Ya saya betah lah pakai HP ini. Untuk harga HP 1.400.000-an ya, 15 aja anggap. Karena ini saya beli sama ongkir itu jadinya 1.500.000. Hasil kameranya ya lumayan banget lah ini. Kamera depan sama kamera belakangnya untuk harga 1,5 juta mah mantep lah. Terus bahan HP ini dari metal. Saya betah lah pegangnya, ini kayak kalau HP sekarang itu bentuknya gitu-gitu doang, saya beneran bosen. Tapi megang ini kotak itu beda sendiri, layarnya juga masih yang jadul ya rasionya. Saya malah jadi seneng gitu. Ya begitulah pengalaman saya beli HP XZ1 ini. Kalau teman-teman mau lihat hasil kameranya, saya liatin sini. Nah saya nggak tahu ya, saya dapat yang mulus ini karena saya tulis di pesan itu mau bikin buat unboxing, jadi dikasih yang bagus. Nggak tahu memang yang dijual itu bagus semua, jadi saya tetap tidak akan ngerekomendasiin ya. Ini mau bukan video rekomendasi, cuma share pengalaman aja. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli, itu resikonya harus sudah siap diantisipasi ya. Jadi teman-teman harus sudah siap, misalkan dapat barang yang cacat, harus siap juga dapat barang yang bagus ya. Kalau yang bagus mah nggak usah siap juga, pasti seneng. Ya, jadi saya tidak merekomendasikan apa-apa ya, cuma nyeritain aja. Dan yang pastinya kalau HP second itu pesan saya pasti selalu berbeda. Yang teman-teman dapetin kalau misalkan beli HP ini, bisa lebih bagus, bisa lebih jelek daripada punya saya. Jadi nggak bakalan sama lah, karena HP second tuh pemakaiannya juga orang beda-beda sebelumnya ya. Jadi harus siap-siap sama risikonya ya. Oke, mungkin segini dulu untuk video kali ini, kelamaan kayaknya. Makasih banyak udah nonton sampai habis. Kalau suka sama videonya jangan lupa di like. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Juragan Tekno cabut. Thank you, gan.